Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 21 ayat 5 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 20. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu, ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah membiarkan kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Beberapa waktu ini ada berita menarik di negeri kita saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke salah satu provinsi yang viral akibat kritikan masyarakat kepada pemerintah daerahnya yang membiarkan fasilitas jalan raya yang rusak parah dan tidak diperbaiki. Presiden melakukan kunjungan untuk memastikan kebenaran berita itu dengan turun langsung ke lapangan. Fakta lapangan menghampar di depan mata Presiden kalau benar fasilitas jalan rusak yang dibiarkan dan tidak diperbaiki. Kehadiran orang penting seperti ini selalu membawa makna tertentu bagi masyarakat yang ingin dekat dan berjumpa dengan pemimpinnya, tetapi di sisi lain, bagi segelintir orang yang tidak menyukai kehadiran Presiden karena akan mengetahui kinerja dan pengelolaan yang kurang baik dalam pemerintahan, akan terusik dan menjadi satu ancaman bagi kemapanan mereka. Kehadiran orang yang selalu membawa pembaharuan dan perubahan tidak selalu disukai oleh yang mau mementingkan keuntungan dirinya sendiri. Saudara terkasih, hari ini Injil berkisah tentang kehadiran Yesus, Sang Pembaharu di daerah Gadara, untuk membawa berita baik dan membawa pembaharuan, sekaligus menyelamatkan mereka yang susah tersingkir dan terkukung dalam kuasa kegelapan,
tidak diterima, ditolak, dan tidak disukai oleh kuasa gelap atau orang-orang yang berniat buruk. Namun kuasa Kristus melebihi kuasa-kuasa gelap, terang mengalahkan kegelapan maupun itu hanya setitik terang. Kristus selalu membawa perubahan dan pembaharuan bagi diri kita bila kita menerimanya dengan terbuka hati. Hidup kita akan terlepas dari kuasa kegelapan bila kita mau membiarkan diri dan membuka hati kepada Yesus. Kristus yang mengusir kuasa gelap roh jahat yang menguasai hidup manusia, masuk ke dalam babi-babi menjadi tanda bahwa kuasa Allah lebih dahsyat daripada kuasa gelap, kuasa Allah dan kerahimannya lebih besar daripada dosa-dosa kita. Saudara terkasih, kisah ini mengajak kita sungguh-sungguh mengenal diri kita lebih dekat dengan segala kelemahan dan kekuatan kita, mengenal lebih dekat Allah yang kita sembah dan sekaligus membuka diri dan hati bagi kuasa Allah untuk bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita jauhkan segala tindakan, perilaku, kebiasaan yang membuat kita jauh dari Allah, apalagi membiarkan diri kita dikuasai oleh kuasa gelap. Dengan berpegang pada sabda dan melaksanakan sabdanya, kita telah menjadikan diri kita sebagai terang dan kuasa gelap tidak akan menguasai kita. Bila kita kaku, tertutup, keras hati, menolak kehadiran Kristus dan kuasa Allah bekerja dalam diri kita, maka kita akan binasa terjun ke dalam sungai seperti babi dan mati lemas di dalamnya. Semoga kasih karunia Allah memberkati kita semua. Amin.